kebahagiaan kita ketika kita di alam kubur. Karena tugas manusia itu adalah berdakwah. Kita kadang-kadang memberikan makna yang sempit bahwa dakwah itu hanya tugas orang-orang yang bersorban, orang-orang yang berkopiah, orang-orang yang memakai baju koko yang bisa berdiri di depan mimbar. Baru itu disebut dakwah. Padahal kata dakwah itu adalah sebuah ajakan. Mandala ala khairin walahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, berdakwah tentunya, maka pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakannya. Itu tidak harus orang yang berada di mimbar, tidak harus orang yang berpeci, berkopiah, tetapi kita semua sebagai kaum muslimin punya tugas yang paling utama, yaitu berdakwah. Karena la Islam illa bidakwatin. Islam itu tidak akan maju, Islam itu tidak akan berkembang kecuali dengan dakwah. Karena khususnya ada istilah sholat itu harus dipaksa. Karena kalau sudah dipaksa itu akan terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, ketika datangnya waktu sholat itu akan ada rasa kekurangan di dalam hatinya. Ada sebuah kebutuhan bahwa saya ini butuh akan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu cara komunikasinya setiap makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu doa. Para ulama menyebutkan as-sholatu ad-du'a. Sholat itu doa. Sholat itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk pasti banyak kebutuhan, banyak permintaan, banyak hajat. Caranya apa? Sifat yang selanjutnya adalah sifat yang tentunya sangat berhubungan erat dengan sifat yang kedua, yang menjadi sebuah penyesalan seseorang ketika dia berada di alam kubur. Tadi disebutkan tidak mau menerima dari nasihat dari orang lain. Ternyata orang itu akan menyesal ketika umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia itu tidak dipakai untuk berdakwah, tidak dipakai untuk mengajak kepada orang lain. Perlu kita ketahui, Islam pada saat ini tahun 1443 Hijriah itu bisa berkembang dengan satu kata, dengan satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dakwah, mengajak kepada kebaikan. La Islama illa bidakwatin. Islam itu tidak akan berkembang, Islam itu tidak akan jaya sampai saat ini illa bidakwatin, kecuali dengan dakwah, dengan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Tetapi dalam kesempatan ini banyak media, banyak kehidupan sosial yang berkembang di masyarakat memunculkan sifat apa yang disebut dengan apatis, cuek, tidak mau tahu, terserah itu, terserah kalian, hidup kita masing-masing, tanpa ada satu kata-kata nasihat kepada teman, kepada sahabat, hanya sekedar untuk berhura-hura, hanya sekedar untuk bersama dalam kebahagiaan saja. Mereka beranggapan bahwa dakwah itu atau memberitahu kepada orang lain itu sama dengan melanggar hak asasi manusia, melanggar hak keinginan orang tersebut untuk berkreasi. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya itu adalah dakwah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan tentunya Islam pun mengajarkan kepada kita dakwah itu dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan kalimat, dengan tata cara yang penuh dengan hikmah, dengan kalimat yang sangat bijak, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menggurui orang lain, tapi memberikan sebuah ajakan yang berkenan di hatinya. Apakah dengan lisan, apakah dengan perilaku, tindakan kita, akhlak kita, atau kesolehan kita. Bil hikmati wal mau'izati, dan nasihat yang baik, kritik atau saran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaulah orang yang diajak berbicara dengan kita menolak dengan apa yang kita ajak, maka wajadilhum, kita punya hak untuk bermujadalah, berdiskusi,
dalam artian berdebat, tapi tentunya tidak mendahulukan sifat egois, sifat ingin menang sendiri, tetapi wajadilhum itu adalah berdiskusi dengan cara yang terbaik. Kenapa dakwah itu menjadi penting bagi kita dan menjadi salah satu barometer keberhasilan kita, kebahagiaan kita ketika kita di alam kubur? Karena tugas manusia itu adalah berdakwah. Kita kadang-kadang memberikan makna yang sempit bahwa dakwah itu hanya tugas orang-orang yang bersorban, orang-orang yang berkopiah, orang-orang yang memakai baju koko yang bisa berdiri di depan mimbar. Baru itu disebut dakwah. Padahal kata dakwah itu adalah sebuah ajakan. Mandala ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, berdakwah tentunya, maka pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakannya. Itu tidak harus orang yang berada di mimbar, tidak harus orang yang berpeci, berkopiah, tetapi kita semua sebagai kaum muslimin punya tugas yang paling utama, yaitu berdakwah. Karena la islama illa bidakwatin. Islam itu tidak akan maju, Islam itu tidak akan berkembang kecuali dengan dakwah. Oleh karena itu, dakwah itu senantiasa harus kita tegakkan, harus kita hidupkan dan kembangkan. Karena musuh-musuh Islam justru mereka itu menggempur Islam bukan dengan memerangi orang Islamnya itu sendiri, tetapi dengan media, dengan membunuh supaya kaum muslimin tidak bisa berdakwah. Dan kenapa yang namanya dakwah itu penting? Kalaulah setiap muslim, setiap orang tidak mau berdakwah, mungkin kita akan merasa malu dengan sifat atau mungkin rajinnya yang disebut setan, yang disebut iblis, senantiasa mereka itu berdakwah dalam artian mengajak kepada kejelekan. Dalam salah satu ayat surat Fatir ayat ke-6, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwan. Maka jadikanlah setan itu adalah musuh yang benar-benar nyata bagi kalian. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Senantiasa yang disebut setan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik mereka itu yad'u hizbahu, senantiasa mengajak manusia supaya menjadi kelompoknya, supaya menjadi teman hidupnya, liyakuna min ashabis sa'ir, supaya mereka punya banyak teman ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Dalam artian mereka sudah punya janji mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyesatkan keturunan Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak henti-hentinya yang disebut setan atau iblis mendakwahkan misinya, mengajak orang-orang dan termasuk kaum muslimin untuk menjadi teman mereka di neraka. Dan perlu kita ingat, kita pun adalah kaum muslimin yang punya tugas dakwah juga. Karena kalau Islam tidak dibarengi dengan dakwah, maka Islam itu akan mati. Oleh karena itu, dakwah adalah kunci keberhasilan setiap kaum muslimin. Dakwah adalah kunci kejayaan Islam, dan dakwah itu adalah sebagai barometer kebahagiaan setiap manusia ketika mereka nanti di alam kubur. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa menyesal bagi orang yang memanfaatkan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita senantiasa teringat dengan sebuah kalimat as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika tiangnya itu keropos bahkan rusak, tentunya rusak pula setiap amalan seseorang. Dikatakan rusak, tentunya mungkin mereka sholat tapi tidak menghargai, tidak memperhatikan waktunya. Ini adalah kelompok orang yang menyesal ketika mereka di alam kubur atau nanti di akhirat. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat dalam keadaan lalai, tapi ini adalah orang yang meninggalkan sholat. Dalam ayat lain diterangkan, dalam surat Maryam kalau tidak salah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wattaba'us syahawat. Sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai sifat kriteria generasi yang terbaik pada zaman Nabi Zakaria,
yang mengurus Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam itu digambarkan dalam surat tersebut dari ayat 1 sampai ayat 8 mengenai cara membentuk keluarga yang soleh, cara mendidik seorang anak yang soleh itu diawali dengan lingkungan. Bahkan diawali ketika bukan hanya sekedar bayi tersebut lahir, tapi ternyata lingkungan tersebut diperhatikan. Dan ayat ke-9-nya di surat Maryam tersebut itu dijelaskan mengenai sesudah generasi terbaik tersebut itu ternyata akan diganti dengan generasi yang jelek. Ciri generasi yang jelek tersebut ternyata fakhalafa min ba'dihim, maka generasi terbaik itu akan diganti dengan satu generasi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, dengan satu generasi adha'us shalat. Ternyata mereka itu meninggalkan sholat. Para ahli tafsir ternyata mereka menjelaskan bukan meninggalkan sholat dalam artian tidak sholat ternyata, tetapi adha'us sholat di sana adalah sholat tetapi tidak memperhatikan waktunya, melalaikan waktunya, atau mungkin sholat tapi hanya sekedar gerakannya saja. Dalam artian mungkin dalam keseharian saya adalah seseorang yang biasa bertemu dengan anak-anak, mengajar anak-anak. Ketika dites bacaan sholat, dari takbir sampai salam di dalam sholat, ternyata mereka hafal bacaan sholat. Tetapi ternyata mereka belum semuanya mampu untuk memahami apa yang diucapkan ketika mereka sholat. Bahkan mungkin bisa dites di rumah masing-masing, saudara atau anak, ikhwatu iman semuanya. Surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin, apakah sudah tahu terjemahnya? Itu merupakan bagian dari memahami isi doa atau bacaannya yang ada di dalam sholat. Nah, adha'us sholat adalah generasi yang ternyata bukan mereka meninggalkan sholat, tapi mungkin salah satunya melalaikan waktunya atau tidak memahami apa yang ia baca di dalam sholat. Nah, di sini ada satu kriteria orang yang menyesal ketika mereka itu di alam kubur adalah orang yang senantiasa meninggalkan sholat, yang sholat saja dan mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Itu termasuk generasi yang paling jelek, generasi yang jelek. Apalagi ini tidak melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada satu percakapan penjaga neraka dengan penghuni neraka tersebut. Masalah kakum fi sakor. Hei ahli neraka, masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musholin. Kami ini dulu tidak pernah melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan sholat. Padahal yang disebut dengan sholat itu adalah satu pekerjaan yang mempunyai cara tersendiri ketika mendidik sholat kepada anak-anak khususnya. Ada istilah sholat itu harus dipaksa, karena kalau sudah dipaksa itu akan terbiasa, dan kalau sudah terbiasa, ketika datangnya waktu sholat itu akan ada rasa kekurangan di dalam hatinya, ada sebuah kebutuhan bahwa saya ini butuh akan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu cara komunikasinya setiap makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu doa. Para ulama menyebutkan as-sholatu ad-du'a. Sholat itu doa. Sholat itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk pasti banyak kebutuhan, banyak permintaan, banyak hajat. Caranya apa? Alat transformasinya apa untuk menyampaikan permintaan itu, kebutuhan kita itu, yaitu salah satunya dengan sholat. Makanya as-sholatu ad-du'a. Oleh karena itu sangatlah menyesal bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya dengan melaksanakan sholat yang wajibnya, yang 5 waktu, yang 17 rakaat, atau bahkan Rasul tentunya mengajarkan kepada kita untuk menambal, untuk memperbaiki kalaulah sholat wajib kita itu lalai dalam waktunya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak khusyuk ketika melaksanakan sholatnya, tambah dengan sholat-sholat yang disebut sunat, apakah itu rawatib
sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, banyak sholat-sholat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan jumlah rakaatnya tentunya itu lebih banyak daripada sholat wajib. Sholat wajib 17 rakaat, tapi kalau kita hitung sholat-sholat sunat lebih dari 17 rakaat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Masalah kakum fi sakor. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musholin. Dulu kami ketika hidup di dunia, kami tidak pernah melaksanakan sholat. Bukan hanya itu, walam naku nut'imul miskin. Kami itu tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin, tetangga yang membutuhkan, seolah-olah harta yang dimilikinya itu hasil usaha dia sendiri, tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada tangan Allah yang membantu berkumpulnya harta di diri kita semua. Mereka lupa, dan mereka lupa akan kesusahan orang lain. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami senantiasa berbicara yang batil, tidak pernah berbicara yang baik, tidak pernah berdakwah mengajak ke arah yang lebih baik. Tapi yang diobrolkan, yang dikeluarkan oleh lisannya itu senantiasa hal-hal yang buruk. Apakah itu bergosip, membicarakan orang lain, atau bahkan mungkin menghina terhadap agama. Dan selanjutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami senantiasa mendustakan akan hari akhir, akan hari kiamat. Seolah-olah kebahagiaan kita di dunia ini adalah puncak dari keberhasilan seseorang. Adapun matinya seseorang itu bagian dari tutup usianya mereka tanpa ada satu ingatan bahwa sesudah mati itu ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu nanti kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, Islam senantiasa mengajarkan kepada kita semua, hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang abadi itu nanti kehidupan sesudah kematian kita di dunia. Hatta atanal yakin, mereka itu baru sadar ternyata sholat itu penting, ternyata memberi makan kepada orang miskin itu sangat membantu untuk kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Membicarakan hal yang baik itu tentunya sangat dipentingkan, sangat dituntut dalam agama Islam. Dan tentunya mendustakan kepada hari akhirat adalah satu sifat di antara orang-orang yang tidak mempercayai akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tersadar. Kapan tersadarnya? Hatta atanal yakin, sehingga datangnya kematian, ajal menjemput mereka, baru tersadar bahwa hal tersebut adalah hal yang paling penting. Sholat itu penting, hal-hal yang lain pun itu hal yang penting. Ikhwatu iman rahimakumullah. 4 perkara yang menjadikan penyesalan setiap orang. Diberi jatah umur di dunia tapi tidak dimanfaatkan. 1, tidak dimanfaatkan untuk berinfak. Yang kedua, tidak pernah menerima peringatan atau nasihat dari orang lain. Yang ketiga, waktu yang senggang ini, waktu yang sempit ketika hidup di dunia ini tidak dipakai untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Dengan metode apapun, dengan media apapun, senantiasa kita berdakwah. Dan yang paling terakhir, sebagai kunci keberhasilan seseorang adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Karena seseorang meninggalkan sholat itu menjadi barometer penyesalan orang tersebut ketika ajal menjemput mereka. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi